Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tri Prabawati. Saya di sini akan mereview kembali materi tentang sejarah filsafat. Baik, di sini ada peta konsep. Ya, kita akan membahas definisi filsafat, sejarah perkembangan filsafat, yaitu ada 4, yaitu masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, masa abad dewasa kini, dan manfaat, kesimpulan, serta sumbernya. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada definisi filsafat. Secara etimologi, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philosophia atau filosofia. Berasal dari kata kerja verb philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filosofia berasal dari gabungan kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Itu adalah kutipan Budi Ali DKK tahun 2012 halaman 240. Oke, nah secara terminologi kata filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama ada masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, masa abad dewasa ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada masa Yunani, itu adalah 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada zaman Yunani kuno dengan ciri pemikirannya bersifat kosmosentris. Pada zaman ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi berubah ke pola pikir yang lebih kritis dan rasional. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani. Yang pertama itu ada Thales. Thales ini berhasil mengembangkan geometri matematika. Yang kedua ada Socrates, yaitu dia mengembangkan teori tentang moral. Yang ketiga ada Plato. Dia mengembangkan teori tentang ide. Baik, selanjutnya yaitu masa abad pertengahan dari 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa abad pertengahan dengan ciri pemikirannya yang bersifat teosentris. Nah, pada abad pertengahan ini yaitu bercirikan agama Kristen dan ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama, serta pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat skolastik atau filsafat agama. Dan adanya peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi. Baik, selanjutnya masa abad modern dari 17 Masehi sampai 20 Masehi. Pada masa abad ini berhasil menempatkan pemikiran manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran yang mendasar pada akal pikir dan pengalaman. Nah, pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Nah, pandangan kehidupan pada masa ini corak pemikirannya antroposentris. René Descartes tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Baik, selanjutnya ada masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini, filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer. Yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika. Pada abad ke-20 ini muncul aliran-aliran kefilsafatan seperti neo-kantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Serta pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analistik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan yang terakhir ada kritikan sosial. Baik, selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama, menjadikan manusia lebih bijaksana.
Yang kedua, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Yang ketiga, dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya serta secara matang, berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar mengikuti dogma yang ditanamkan padanya. Dan yang terakhir, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Baik, kesimpulan pada materi kali ini adalah dengan memahami yang mendasarkan sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, diharapkan dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup, sebagai penjemahan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Baik, cukup sekian review materi tentang sejarah filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.